Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi kakak. Yuk semua yang mau memuji Tuhan, kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menggerakkan seluruh tubuh kita di pagi yang cerah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk adik-adik, kita angkat satu pujian yuk. Percaya saja, percaya saja. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, percaya dan beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya tentu kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Silahkan duduk adik-adik. Ya, adik-adik, sekarang kita mau lebih serius lagi di hadapan Tuhan. Kita mau datang menghampiri Tuhan di pagi hari ini. Kita angkat satu penyembahan, satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan.
selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ya Bapa di surga, Allah kami yang kami percaya, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bangun pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh menghirup udara yang segar, masih bisa bergerak memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah pada hari ini Tuhan. Beracaralah bersama kami Tuhan selama kami beribadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami ingin semangat memuji-Mu Tuhan, semangat menyembah-Mu Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri karena kita masih mau lanjut untuk memuji Tuhan. Kita percaya ya bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Yuk sama-sama kita nyanyikan Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya
dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kakak mau ngingetin dulu, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikannya melalui transfer, melalui nomor rekening yang sekarang tertera di layar adik-adik atau di akhir dari ibadah. Adik-adik juga jangan lupa setiap hari Rabu kita ada Zoom santai bersama kata. Adik-adik bisa ikutan dan ajak juga teman-teman atau saudara adik-adik. Dan jangan lupa setiap hari Minggu kita ada ibadah di YouTube channel Tabernakel Kasih. Adik-adik boleh ikuti dan share juga ke teman-temannya. Yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu Tuhan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita ulangi lagu ini dari awal lagi. Saat ku tak melihat
pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Katakan, Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Mari bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, kami sungguh memiliki hati yang sangat percaya kepada Engkau, sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang menyayangi kami dan menjagai kami. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membutuhkan firman-Mu yang menuntun setiap langkah kami. Tuhan tolong biar selama mendengarkan firman Tuhan, kami bisa duduk diam, kami bisa konsentrasi mendengarkan, menerima kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang mereka sampaikan dapat kami terima dengan baik. Kami serahkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau saja ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Pastinya masih semangat kan mau mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kakak mau bertanya sesuatu kepada adik-adik. Apa hal terkeren yang pernah adik-adik lihat dan pertama kali adik-adik ceritain hal itu kepada siapa? Kalau kakak, hal terkeren yang pernah kakak lihat itu adalah robot yang ngebuat kopi. Jadi ada robot yang bisa ngebuat kopi dari awal sampai akhir, dari ngambil gelas sampai kopinya udah jadi. Dan pertama kali kakak cerita itu ke keluarga-keluarga kakak. Terus kakak mau nanya lagi. Apakah teman-teman adik-adik atau seseorang pernah memberitahu kepada adik-adik sesuatu, tapi adik-adik gak percaya sama mereka? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang Thomas yang tidak percaya sama perkataan teman-temannya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kita buka sama-sama Alkitab kita
di Yohanes. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Adik-adik kalau udah buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, dibatasin ya kitabnya karena nanti kita akan buka ayat ini lagi. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 kita baca sama-sama ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Thomas ini adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus kan mati di kayu salib, terus dikubur, terus bangkit pada hari yang ketiga. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus ini menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi saat murid-muridnya berkumpul dan Tuhan Yesus datang, saat itu tidak ada Thomas. Jadi Thomas tidak melihat hal itu. Terus murid-murid Tuhan Yesus yang lain cepat-cepat pergi memberitahu kepada Thomas. Masih tahu kalau, "Thomas, Tuhan Yesus tuh udah bangkit loh. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia muncul di hadapan kita." Terus Thomas menjawab, "Aku nggak percaya sebelum aku melihat bekas pakunya, lalu memasukkan atau memegang bekas paku itu, dan memegang bekas lambungnya. Aku nggak bakal percaya." Lalu 8 hari kemudian, saat murid-murid Tuhan Yesus sedang berkumpul di suatu rumah, di situ ada Thomas. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Terus Tuhan Yesus berkata, "Thomas, lihatlah bekas pakuku. Peganglah bekas pakuku dan bekas lambungku." Dan Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk percaya. Lalu Thomas pun percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus. Kita juga kan nggak bisa ngelihat Tuhan Yesus, tapi kita juga nggak bisa loh ngelihat udara di sekitar kita. Tapi kita percaya kan kalau udara itu ada. Masa kita percaya sama udara, tapi kita nggak percaya sama Tuhan Yesus? Ayo adik-adik jangan seperti Thomas yang tidak percaya. Walaupun adik-adik belum pernah melihat Tuhan Yesus, tapi adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Jangan seperti Thomas yang harus melihat Tuhan Yesus ada, yang harus melihat tubuh Tuhan Yesus dulu, yang harus melihat bekas pakunya dan memegang bekas paku dan bekas lambungnya. Kita harus percaya walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, walaupun kita nggak tahu bentuk wajah Tuhan Yesus itu seperti apa, tapi kita harus percaya. Kita percaya sama Tuhan Yesus, sama Roh Kudus, dan sama Allah. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah lahir di dunia untuk menjadi juru selamat. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia telah dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Kita harus percaya sama hal-hal itu. Kenapa sih kita harus percaya sama Tuhan Yesus walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus? Karena itu yang Tuhan inginkan.
Tuhan memberitahu keinginannya itu di dalam ayat hafalan kita. Kita buka sama-sama ayat hafalan kita hari ini, sekaligus kita lihat yuk perkataan Tuhan itu. Kita buka di Yohanes 20 ayat 29b. Yohanes 20 ayat 29b. Kita baca ya, 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, di ayat 29b tadi Tuhan Yesus mengungkapkan keinginannya. Tuhan Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berarti apa? Tuhan Yesus pengen kita percaya sama Tuhan Yesus. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus. Kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Kita percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada, bahwa Roh Kudus itu ada menemani kita, bahwa Allah juga ada. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menjadi juru selamat, untuk menebus dosa kita, dan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Jadi adik-adik ingat ya pesan kakak hari ini. Pesan kakak hari ini gampang loh, simple loh. Yaitu kita harus percaya sama kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, kita belum pernah melihat Tuhan Yesus bangkit, tapi kita harus percaya. Jangan seperti Thomas yang tidak percaya, yang harus melihat bekas paku dan memegang bekas paku dan bekas lambung Tuhan Yesus, baru dia mau percaya. Jangan seperti itu ya adik-adik. Oh iya, kakak juga mau ngingetin kepada adik-adik, jangan lupa untuk ikut perayaan Paskah Anak GPKDI ya, dengan judul Yesus Mati Bagiku, Aku Hidup Baginya. Nanti di acara ini kita akan beribadah bersama-sama, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan juga akan ada pengumuman untuk lomba bercerita. Jangan lupa hari ini jam 4 sore. Untuk meeting ID dan password Zoom-nya, adik-adik bisa lihat di layar YouTube adik-adik, atau adik-adik juga bisa minta ke kakak pelayan kata. Oke, sampai jumpa nanti sore. Oke, kita mau tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Kita sama-sama lipat tangan kita tutup mata kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan hari yang baru kepada kami, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih atas pelajaran tentang Thomas. Kami mau ya Tuhan belajar dari kisah Thomas ini. Kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa percaya, yang bisa beriman kepadamu, walaupun kami belum pernah melihat Tuhan Yesus. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami bisa percaya. Tuhan, berkati juga anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan pada hari ini. Tuhan tolong berkati kehidupannya, Tuhan tolong berkati kesehatannya, dan Tuhan tolong berkati sekolahnya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.